Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kamu dapat notifikasi untuk video-video kami selanjutnya. Di balik berita yang menghebohkan, selalu ada fakta yang belum terungkap. Dan di balik setiap kejahatan, ada hukum yang menanti untuk ditegakkan. Selamat datang di Rami Channel. Kami mengupas tuntas kasus kriminal, membahas hukum, dan mengajak Anda untuk memahami keadilan dari dekat. Kasus pembunuhan yang dilakukan Slamet Tohari 45 tahun, orang yang mengaku sebagai dukun pengganda uang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kasus pembunuhan yang diduga dilakukan Slamet Tohari terungkap setelah Polres Banjarnegara menerima laporan orang hilang berinisial PO pada Senin 27 Maret 2023. Dilansir dari kompas.id, PO yang merupakan warga Sukabumi, Jawa Barat dilaporkan hilang setelah berkunjung ke Banjarnegara untuk bertemu Slamet Tohari pada Kamis 23 Maret 2023. Sebelum dinyatakan hilang, Parianto atau PO sempat mengirim pesan WhatsApp kepada pihak keluarga, yaitu anaknya, supaya datang ke rumah Slamet Tohari bersama aparat jika ia tidak ada kabar selama beberapa hari. Ini di rumahnya Pak Slamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek, misal ayah tidak ada kabar sampai minggu, langsung saja ke lokasi bersama aparat, bunyi pesan tersebut. Tak lama setelah mendapat pesan tersebut, pihak keluarga tidak mendapat kabar apapun setelah kerabatnya itu mendatangi rumah Slamet Tohari. Menindaklanjuti informasi dalam pesan itu, polisi menemukan jenazah korban yang dibunuh Slamet Tohari dengan cara diracun dan sudah dikubur di kebun. Bermula dari titik penguburan PO, polisi menemukan 10 jenazah lain pada lokasi yang tidak berjauhan. Dari situ ditemukan pula 11 korban lain yang sebelumnya dibunuh oleh Slamet Tohari. Total ada 12 korban yang dibunuhnya. Motif pembunuhan. Tersangka Slamet Tohari mengaku sebagai dukun pengganda uang dan mempromosikan dirinya di media sosial Facebook lewat bantuan Budi Santoso, 33 tahun. Pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Slamet terkait dengan aksi penipuan yang dilakukan pelaku selama 5 tahun belakangan. Slamet mengaku mempunyai kemampuan melipat gandakan uang kepada pasien atau kepada kliennya. Korban dijanjikan bisa mendapatkan penggandaan uang hingga miliaran rupiah. Korban juga beberapa kali menyetorkan uang kepada Slamet Tohari dengan total sampai 70 juta untuk digandakan kepada Slamet. Pelaku memberi janji kepada PO bahwa uang sebesar 70 juta akan dilipat gandakan menjadi 5 miliar. Namun harapan PO sama sekali tidak berubah lantaran uang yang digandakan kepada Slamet tidak kunjung menghasilkan. Korban kemudian menagih uang itu kepada Slamet yang membuat pelaku kesal dan akhirnya tega melakukan pembunuhan dengan cara diracun. Sebelum beraksi, Tohari mengajak korbannya ke lokasi eksekusi jelang petang hari. Adapun ritual menggandakan uang dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ritual tersebut berlangsung di sebuah gubuk yang terbuat dari bambu dan kayu berukuran 2x3 meter di dalam. Mereka berbincang-bincang. Beberapa jam kemudian korban diberikan minuman yang telah diberi racun potasium. Potas berupa serbuk sedangkan klonidin berwujud pil. Keduanya digunakan Slamet Tohari ketika melancarkan aksi kejinya lewat sebuah ritual yang dilakukan di kebun dekat lokasi penguburan korban. Kandungan racun itu dibuktikan setelah pemeriksaan toksikologi pada sejumlah organ vital PO. Hasil uji laboratorium menunjukkan organ-organ seperti lambung, ginjal, paru-paru, otak besar, dan hati, cairan darah, hingga cairan rongga mulut dinyatakan positif mengandung potasium sianida. Berdasarkan hasil penyelidikan, salah seorang korban dipastikan meninggal akibat mengonsumsi potasium sianida. Korban diberi serbuk obat yang mengandung zat beracun itu dalam ritual yang dijalankan sang dukun. Korban yang meninggal akibat mengonsumsi potasium sianida itu adalah PO, 53 tahun, warga Sukabumi, Jawa Barat.